Aku dapat pertanyaan tuh kurang lebih seperti ini ya di kolom komentar, dan kalian bisa pause kalau mau baca secara keseluruhan. Oke, jadi aku bakal coba jawab pertanyaan ini karena ya ini dapatnya di memang orangnya komen di channel aku ya. Jadi aku bakal jawab berdasarkan dari apa yang aku ketahui dan menurut pendapat aku pribadi dan berdasarkan dari pengalaman aku juga ya. Jadi langsung aja deh kita mulai apa yang menjadi problemnya. Yang pertama adalah di bagian engine brake-nya ya, dimana kalau motor matic ya sebenarnya sih kalau dibilang ada engine brake harusnya nggak ada ya, karena tidak ada perpindahan gigi. Tapi memang ada semacam kayak sensasi untuk engine brake ya, dimana sebenarnya kalau kita mau pasang per sentry ya yang lebih besar ya daripada standar ya, minimal di 1000 rpm, itu bakalan semacam kayak kita bisa ngerasain sensasinya dengan cara adalah ketika kita mau ngerasain engine brake ya, itu sebenarnya pada saat tutup gas kemudian buka gas tipis aja, nah itu semacam kayak ada engine brake-nya ya. Tapi sebenarnya itu juga bukan engine brake namanya, aku lupa istilahnya apa, tapi itu ada sensasinya ya. Dan ini kalau kalian mau coba ya menggunakan per sentry itu memang betul ya, sehingga ketika kita menggunakan per sentry yang lebih besar daripada standarnya ya, kita ngomong standar ya lebih besar, itu sebenarnya yang terjadi adalah per sentry-nya bisa lebih kaku daripada standarnya karena kan RPM lebih besar. Jadi pada saat dia nutup gas itu kampas gandanya bakal nutup lebih cepat, dan ketika kita buka gas itu kan perlu putaran mesin lebih besar. Nah, itu memang akan menyebabkan semacam kayak ada delay ya. Tapi untuk akselerasi ini jauh lebih enak ya. Kalau kita ngomongnya lebih besar pada standar. Memang untuk standar sendiri aku tidak tahu ya berapa yang standar RPM itu berapa, karena selama ini memang tidak pernah disebutkan ya. Tapi yang jelas itu sudah pasti di bawah 1000. Oke. Nah, kalau kita ngomongnya sekarang itu kayak apa ya, mau bikin lebih loss lagi ke bawahnya ya, itu sebenarnya juga berpengaruh pada yang namanya V-belt ya. Kalau V-belt itu sebenarnya dia lebih enak kalau diganti dengan yang karbon ya. Entah kenapa aku lebih menyarankan seperti itu, karena aku merasakan sendiri bahwa ya kalau diganti dengan V-belt yang Kevlar itu lebih apa ya, lebih enak ya ketika ingin mendapatkan engine brake walaupun bukan namanya engine brake. Oke, jadi memang betul kalau per sentry-nya di 1000 rpm itu bakal lebih nikmat ya. Dan kalau misalnya 1000 rpm kurang, itu kalian bisa ganti ke 1500 rpm ya, atau mungkin ke 2000 tergantung dari selera. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama masalah engine brake ya, kalian mau gedein per sentry di atasnya standar itu bisa, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Yang kedua adalah gimana cara dapetin 0 sampai 100 km per jam itu lebih enak ya. Nah, ini kan motornya disebutkan adalah Vario 125 ya. Tapi tidak disebutkan apakah Vario 125 yang KZR, K35, K2V ya, tidak ada disebutkan ya. Tapi kalau kita lihat ngomong dari racikannya yang diminta ya, itu adalah ya, sorry ini tak bedain dulu ya. Roller dia bilangnya adalah minta di 11 gram. Oke. Kemudian salah satunya ya antara Persivity ya, ini mohon maaf ya. Nah, Persivity atau sentry-nya diganti ke 1000 rpm. Sedangkan sisanya adalah standar ya. Kalau kayak begini ya jujur aja sih ya, untuk mendapatkan 100 rpm itu 100 km per jam maksudnya ya, itu bakalan susah banget ya menurut aku pribadi, karena aku sudah nyobain. Oke. Kenapa aku bisa bilang gitu ya? Kalau kita coba ya, kita ngomong ini adalah motornya KZR, itu rollernya adalah dia 18 gram standar, berarti ini selisihnya sudah di 7 gram. Otomatis
perbedaannya adalah 42 gram. Drastis. Ya, seperti itu. Kalau dia K35 ya atau yang LED itu dia 15 gram. Maka jadinya adalah 4 gram. Total menjadi 24 gram. Kalau kayak begini dapetin 100 kmh itu nggak bakalan bisa menurut aku ya. Seperti itu. Sedangkan untuk persivity-nya itu di 1000 rpm ya. Kalau mau dibikin kayak begini ya ini hanya enak itu cuma di bawahnya doang menurut aku ya, nggak terlalu sampai yang ke 100, paling kan mentok di 60 70 itu sudah dapat ya. Tapi kalau lebih dari itu nggak bakal dapat. Oke. Jadi untuk kayak begini menurut aku salah ya. Sedangkan kalau sekarang hanya di upgrade salah satunya ya, itu kalian bisa cek aja di Google ya fungsi masing-masing persivity itu apa ya. Tapi di sini aku bakal jelasin secara singkat. CVT untuk menekan puli belakang ya, menekan puli belakang. Oke, sedangkan persentri untuk mengatur timingnya kampas ganda menempel ke mangkok ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita kembali ke awal. Gimana caranya bisa dapetin 100 kmh ke 125 ya? Ini sebenarnya ya kalau aku pribadi ya ini bakalan nggak enak ya. Tapi kalau misalkan karena dijawabnya adalah oh aku pakainya itu dipakai sehari-hari dan ada di di jalan yang kampung gitu ya. Kalau ini nggak ada masalah menurut aku ya. Tapi jangan ngarep di 100 kmh. Dan sekarang adalah aku ngasih tahu untuk solusinya. Kalau kita ngomongin soal solusi ya, gimana cara dapetin 100 kmh supaya enak ya. Ini sebenarnya ada beberapa tips ya menurut aku. Yang pertama itu adalah roller sebenarnya cukup pakainya itu 1 sampai 2 gram lebih ringan. Apapun motornya ya. Seperti itu ya, terutama untuk di Variator 25 atau mesin yang 125 sampai 150 itu 1 sampai 2 gram sudah cukup. Pairnya ya CVT maupun juga Sentry ya C dan S menurutku ya ini minimal di 1000 rpm atau 1500 ya, tergantung selera ini sih sebenarnya ya. Ini menurutku tergantung selera ya. Jadi kalian bisa pilih antara yang dimana yang menurut kalian itu paling enak, seperti itu. Oke. Nah solusi lainnya itu kalian bisa menggunakan roller standar ya. Sedangkan pairnya itu bisa menggunakan di 1000 rpm keduanya. Oke. Atau diselingkan ya, satunya di 1000, satunya di 1500. Ya, antara persivity-nya 1500 dan persentri 1500 atau dibalik, persentri-nya yang persivity-nya 1500, persentri 1000. Gitu. Ini ada salah satu solusinya kalau memang kalian hanya mau upgrade di bagian CVT. Tapi ada baiknya kalau kalian itu mainnya adalah di mesin juga gitu loh. Nggak cuman kalian upgrade di CVT, karena untuk bisa mendapatkan 100 km/jam yang enak itu kalian juga harus main mesin itu ya. Misalkan board up ya, itu udah pasti. Atau kalian bisa menggunakan juga stroke up ya, seperti itu. Noken itu juga berpengaruh ya. Terus mainnya karburator kalau mesinnya karbu ya, atau kalau mesinnya injeksi itu mainnya adalah throttle body atau sebut dengan TB dan juga injektor ya, ini sudah pasti. Atau mau lebih lagi ya mainnya di ECU gitu. Jadi kombinasi antara mesin dan juga CVT itu sangat mempengaruhi yang namanya kalian seberapa gampang mendapatkan 0 sampai dengan 100 ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalian itu harus yang namanya diet ya. Jadi gini, kalau kalian ngerasa berat badan kalian itu tuh cukup berat ya, mungkin 80 ke atas lah ya, 80 kilo ke atas. Plus ya, mungkin ada yang 90 apa 100 ya. Itu sedaiknya kalian diet gitu loh. Gimana caranya kalian itu harus bisa mendapatkan di angka 60 sampai 70. Karena ini sangat berpengaruh yang bagaimana kalian bisa mendapatkan 100 km/jam itu dengan mudah gitu loh. Semakin berat badan kalian itu lebih ringan ya, itu bakal lebih gampang gitu loh. Apalagi kalau kalian yang berat badan cuma 50, itu jauh lebih gampang lagi gitu loh. Jadi
berat badan rider itu mempengaruhi bagaimana kalian bisa mendapatkan di angka 100 km per jam atau per hour lah ya, seperti itu ya. Jadi solusinya yang aku bisa kasih tahu adalah yang seperti ini. Jadi seharusnya kalian sudah paham ya bagaimana bisa mendapatkan 0 sampai 100 km per jam, dan juga pembahasan mengenai engine brake yang sebenarnya itu juga nggak terlalu efektif ya di motor matic ya. Tapi kalau kalian mau coba silakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan atau konten hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Kalau kalian ada yang mau tanya-tanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, see you, bye-bye.